Halo semuanya, selamat datang di pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan mereview bab 10, topiknya mengenai atom dan radioaktivitas. Topik mengenai atom dan radioaktivitas ini ada di buku paket kita di halaman 193 sampai 220. Silakan dipelajari kembali. Contoh soal. Kita awali dengan soal sederhana seperti terlihat pada slide ini, di mana ada unsur bismut dengan nomor massa 209 dan nomor atomnya 83. Yang ditanya pada soal ini adalah, pada atom bismut tersebut, berapakah jumlah protonnya dan berapakah jumlah neutronnya. Kita tahu suatu unsur dapat dinyatakan dengan lambang X, A, Z, di mana Z merupakan nomor atom, atau menyatakan jumlah protonnya, atau menyatakan juga jumlah elektronnya. Sementara A itu menyatakan nomor massa atau jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, jadi pada soal ini, unsur bismut tersebut akan memiliki jumlah proton 83. Dan jumlah neutronnya adalah A dikurang Z, yaitu 209 dikurang 83, sebesar 126. Jadi jawaban pada soal ini adalah yang A. Nah, contoh soal. Perhatikan grafik pada soal di slide ini. Yang ditanya pada soal ini adalah, berdasarkan grafik, berapakah besarnya konstanta peluruhan? Nah, jadi kita harus tahu cara membaca grafik. Kita bahas saja. Yang diketahui pada soal ini, angka 10 menit itu adalah menyatakan waktu paruhnya, berdasarkan grafik tersebut. Kemudian yang ditanya pada soal ini adalah berapakah lambdanya atau konstanta peluruhannya. Kita bisa gunakan persamaan konstanta peluruhan atau lambda yang nilainya 0,693 dibagi waktu paruh. Kita lakukan saja perhitungan, kita masukkan tuh waktu paruhnya ke dalam persamaan tersebut. Maka kita nanti akan dapatkan nilainya, lambdanya sebesar 0,0693 per menit. Jadi jawaban soal ini adalah yang A. Contoh soal, kamu bisa lihat soal ini, suatu zat radioaktif mempunyai waktu paruh sebesar 8 tahun. Suatu saat, 7/8 bagiannya telah meluruh katanya. Yang ditanya adalah berapakah lamanya proses peluruhan ini, gitu. Nah, yang diketahui pada soal ini adalah waktu paruhnya sebesar 8 tahun dan jumlah partikel yang tersisa itu jumlah partikel semula N0 dikurangi 7/8 N0. 7/8 N0 itu adalah partikel yang telah meluruh, sehingga dapatnya 1/8 N0. Yang ditanya adalah lamanya peluruhan. Kita gunakan saja persamaan ini. N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T paruh. Kita lakukan perhitungan dengan memasukkan data yang telah diketahui ke persamaan ini. Nantinya kita akan dapatkan waktu lamanya peluruhan ini adalah selama 24 tahun. Jadi jawabannya adalah yang C. Contoh soal. Nah, perhatikan pada slide ini ada 4 unsur PQRS, di mana waktu paruhnya dapat terlihat pada tabel itu. Yang P itu 1 tahun, Q 2 hari, R itu 3 sekon, dan S-nya 1 jam. Nah, yang ditanya adalah urutan aktivitas unsur tersebut dari yang paling kuat aktivitasnya ke yang paling lemah. Nah, terlihat di situ yang memiliki waktu paruh paling kecil, itulah yang aktivitasnya paling kuat. Dan yang paling lama waktu paruhnya itulah yang aktivitasnya paling sedikit. Jadi jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Perhatikan pada slide ini. Soal ini yang ditanyakan adalah energi yang dihasilkan dari reaksi fusi tersebut. Nah, yang diketahui pada soal ini adalah massa dari tritron sebesar 2,014 SMA, massa dari deuteron sebesar 3,016 SMA, dan massa alfa sebesar 4,0026 SMA, dan massa neutron sebesar 1,0084 SMA. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah berapakah besar energi yang dihasilkan. Ya. Nah, untuk menjawabnya, kita cari besarnya energi dengan menggunakan persamaan E sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt. Kita lakukan perhitungan, kita masukkan seluruh data yang diketahui ke persamaan ini, maka akan kita dapatkan nanti hasilnya untuk besarnya energinya sebesar 17,69 mega elektron volt. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh soal. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah berapakah massa inti dari barium ditambah kripton? Jika diketahui persamaan reaksinya seperti terlihat pada slide. Nah, yang diketahui pada soal ini adalah
jumlah energi yang dibebaskan atau Q sebesar 200 MeV, kemudian massa neutronnya 1,009 SMA dan massa uraniumnya sebesar 235,04 SMA. Yang ditanya adalah massa dari si baron ditambah massa kripton. Nah, kita gunakan saja prinsip bahwa berlaku hukum kekekalan massa pada reaksi ini, seperti terlihat pada slide itu. Nah, jadi kita lakukan perhitungan, kita hitung dengan menggunakan data yang diketahui di soal, maka nanti kita akan dapatkan nilai dari massa baron ditambah kripton adalah 234,83 SMA. Perhatikan soal di slide berikut. Terdapat suatu reaksi inti di mana ada satu unsur di ruas kiri pada soal ini yang belum diketahui apa nama unsurnya. Nah, itu yang ditanya pada soal ini. Jadi, untuk menjawabnya kita ingat saja bahwa pada suatu reaksi kimia, ya, berlaku hukum kekekalan nomor massa dan hukum kekekalan nomor atom. Jadi, kalau kita samakan nomor massa total di ruas kiri dengan ruas kanan, dan juga nomor atom di ruas kiri dan nomor ruas kanan, maka yang cocok untuk mengisi nilai X adalah si proton. Nah, silakan coba diperhatikan baik-baik dan dicoba dilakukan perhitungan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh soal. Nah, pada soal ini yang diminta adalah berapakah defek massa dari atom oksigen. Nah, yang diketahui terlihat jelas di soal itu adalah massa dari inti atom oksigen sebesar 15,995 SMA dan juga massa hidrogen sebesar 1,008 SMA, lalu massa neutron sebesar 1,0089 SMA. Yang ditanya adalah delta M atau defek massa. Nah, kita gunakan persamaan defek massa, yaitu delta M sama dengan jumlah proton dikali massa proton ditambah A kurang Z. A kurang Z itu adalah jumlah neutron dikali massa neutron dikurangi dengan massa inti atom oksigennya. Nah, kita masukkan saja data-data yang diketahui dari soal ini ke dalam persamaan. Lalu kita lakukan perhitungan, nantinya kita akan dapatkan nilai defek massa sebesar 0,141 SMA. Contoh soal. Nah, pada soal ini ada grafik, di mana grafik hubungan antara jumlah partikel dalam arah sumbu Y dan waktu dalam arah sumbu X. Nah, yang ditanya adalah berapakah waktu yang diperlukan untuk membuat unsur yang awalnya 16 partikel menjadi tinggal 2 partikel. Nah, berarti pada soal ini data yang diketahui adalah T-nya sebesar 10 hari. Karena dari 16 ke 8 itu membutuhkan waktu 10 hari. Kemudian jumlah partikel semula adalah 16 dan N sebesar 1 mol. Nah, yang ditanya adalah berapakah lamanya peluruhan. Gunakan saja rumus ini. N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T paru. Kita masukkan data yang diketahui pada soal ini. Kemudian kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai T sebesar 40 hari. Jadi jawabannya adalah yang D. Contoh soal. Nah, pada soal berikut itu juga masih tentang grafik. Ya, dari grafik itu kita bisa tahu ya bahwa jumlah partikel semula itu sebesar 128 gram, jumlah partikel yang tersisa sebesar 4 gram, di mana lamanya peluruhan sebesar 2,5 jam. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah waktu parunya. Nah, jadi kita gunakan saja persamaan N sisa sama dengan setengah pangkat T per T paru dikali N semula. Kita masukkan data yang diketahui dari grafik tersebut ke persamaan, kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan waktu parunya sebesar 0,5 jam. Jadi jawabannya yang B. Contoh soal. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah energi dari sebuah partikel yang massa diamnya 5,5 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, jadi dinyatakan dalam satuan SI mintanya. Diketahui massa diamnya 5,5 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian C-nya konstantanya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah energi diamnya. Kita gunakan saja persamaan energi diam sama dengan M0 kali C kuadrat. Nah, kita hitung saja. Kita masukkan tuh massa M0-nya dan C-nya. Kita dapatkan nanti hasil energi diamnya adalah 4,95 kali 10 pangkat min 10 Joule. Jadi jawabannya yang B. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.